Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri dan kreatif. Hai pelajar SMK, kita bertemu lagi dengan saya dan bersama tim TKI SMK PGRI 1 Kediri. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial tentang instalasi jaringan komputer berbasis kabel. Pada video nanti saya akan mempraktekkan gimana cara membuat kabel jaringan. Kabel jaringan tersebut nanti banyak fungsinya. Di antaranya kabel jaringan nanti digunakan untuk menghubungkan PC ke PC. Bisa juga dihubungkan PC ke hub switch atau mungkin untuk keperluan yang lain. Jadi kabel jaringan nanti yang akan saya gunakan yaitu kabel UTP. Ya, kabel UTP itu nanti banyak sekali fungsinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tutorial berikut ini. Oke pelajar SMK, pada video tutorial instalasi jaringan komputer berbasis kabel, peralatan yang dibutuhkan supaya kita dapat mengrimping kabel nanti antara lain, satu, kita membutuhkan tang krimping. Tang krimping ini selain digunakan untuk mengunci konektor dia juga bisa digunakan untuk merapikan kabel. Cara penggunaan tang krimping ini sangat mudah. Jadi tadi setelah kita tata warnanya ya sesuai dengan konfigurasi yang akan kita lakukan, terus kita masukkan ke konektor ini RJ45 ini, yaitu kita nanti langsung aja kita masukkan ini ya. Ini kan ada potnya ya atau lubang. Ini untuk RJ45. Kita tinggal masukkan segini aja. Setelah nanti kita masukkan ya, ini kan ada tuas ya, ada tuasnya dari tang krimping itu sendiri. Lalu kita tekan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sekuat tenaga tidak apa-apa. Nah, kalau sudah kita lepas. Nah, itulah cara penggunaan dari tang krimping ini. Peralatan yang kedua yang kita butuhkan yaitu RJ45. Nah, ini adalah RJ45. Fungsi dari RJ45 nanti akan dipasangkan ke kabel LAN atau kabel UTP. Selain itu, apabila RJ ini nanti sudah terpasang di LAN ya dan sudah terkrimping, maka kabel konektor ini nanti yang akan dihubungkan ke PC atau hub. Peralatan berikutnya yang dibutuhkan yaitu striper. Ini biasa digunakan untuk mengupas kulit dari kabel UTP itu sendiri atau kabel LAN. Cara penggunaan striper LAN ini atau biasa disebut dengan pengupas kabel LAN itu sangat mudah. Di sini ini kan ada lingkaran ya. Ini juga ada semacam tekan ya untuk menekan. Nah, ini kita tekan dulu. Nah, di sini nanti ada pisaunya. Ini kita masukkan ya, kita masukkan seperti ini atau di sini juga tidak apa-apa. Lalu kita putar. Nah, seperti ini. Lalu kita cabut. Nah, ini. Ini otomatis kulit dari kabel UTP ini akan terkelupas sehingga kita dapat mengetahui warna-warna di sini. Seperti itulah fungsi dari striper LAN atau biasa disebut dengan pengupas kabel. Peralatan selanjutnya yaitu
line tester. Kenapa disebut line tester? Karena alat ini nanti berfungsi untuk mengecek apakah kabel yang telah terkerimping nanti dan sebelum ditancapkan ke PC itu benar-benar pas konfigurasinya. Di dalam line tester sendiri ini ada angka, ya, ini ada angka mulai 1 sampai 8. Di sini juga ada angka 1 sampai 8. Fungsi angka ini untuk mengecek, ya, untuk mengecek konfigurasi apa yang telah dipraktekkan. Misalnya nanti kalian mengkerimping kabel jenis strek, berarti nanti untuk urutan kabelnya di sini nanti juga nyala, ya, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, seperti itu. Itu untuk kabel strek. Line tester ini juga bisa digunakan untuk mengecek kabel cross dengan angka 13, 26, 31, 44, 55, 62, 77 dan 88. Untuk line tester ini juga bisa dilepas. Nah, ini bisa dilepas. Tujuannya mungkin kalian memasang ujung dari UTP di lantai 1, ya, dan memasang ini lagi di lantai 2. Kan kalau kita jadikan satu seperti ini kan tidak mungkin, ya. Jadi harus dilepas. Ini yang nanti di lantai 2, ini yang di lantai 1, atau bisa sebaliknya. Jadi tujuan dilepas ini supaya kita bisa mengukur sejauh mana kabel UTP itu dipasang, ya. Jadi tidak harus dekat, bisa dilepas seperti ini. Selain itu, di line tester ini juga ada lampu indikator, ya. Selain ada lampu indikator, ini juga ada pot. Nah, inilah pot yang digunakan untuk menancapkan RJ45 yang telah terkerimping di kabel LAN. Cara penggunaan line tester ini yaitu pertama kita nyalakan dulu, ya. Ini ada tombol on off nya, kita nyalakan seperti ini. Nah, ini sudah nyala. Terus cara pengujian kabel ini yang sudah terkerimping ini tadi, maka cara cukup mudah. Kita tancapkan di sini satu ujungnya dan ujung lagi di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini cara kerja dari line tester. Ini kebetulan saya kerimping kabel ini tipe cross. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti 1, ya, ini 3, 2, 6, 3, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 2, 7, 8. Seperti itu cara kerja dari alat yang namanya line tester. Selanjutnya pada tutorial kali ini, ya, instalasi jaringan komputer berbasis kabel. Kabel yang kita gunakan nanti yaitu kabel UTP. Ya, yang saya gunakan ini kabel UTP Cat 6. Nah, di sini ada Cat 6. Apakah kabel UTP itu hanya ada Cat 6 saja? Tidak. Cat 4 ada, Cat 5 ada, Cat 6 ada. Ini ada kategori Cat 1, Cat 2, Cat 3, 4, 5, 6 sampai Cat 7. Ya, untuk kategori kabel UTP. Cat 1 kecepatan up to 1 Mbps, Cat 2 4 Mbps, Cat 3 10 Mbps, Cat 4 16 Mbps, Cat 5 100 Mbps,
cat 5E 1 giga, cat 6 up to 10 giga, cat 6A up to 10 giga, cat 7 up to 10 giga. Ini adalah kecepatan dari cat 1 sampai cat 7. Untuk maksimal panjang itu yaitu 100 meter, yaitu untuk maksimalnya. Untuk tipe kabelnya semua twist pair ya, untuk tipe kabel UTP. Untuk penggunaannya sendiri ini tergantung dari kategori berapa yang diinginkan. Untuk cat 1 seperti itu penggunaannya, cat 2, cat 3 sampai cat 7 ya. Tergantung penggunaan kabel UTP itu digunakan untuk keperluan apa, seperti itu. Kabel jaringan itu tidak hanya UTP, ada kabel koaksial, dan yang sekarang lagi terbaru itu ada kabel fiber optik ya. Untuk penggunaan kabel koaksial itu sudah ditinggalkan ya, sudah ditinggalkan dan beralih ke UTP ini ya. Terus yang sekarang terbaru itu yang digunakan fiber optik. Kabel fiber optik itu harganya juga lumayan mahal. Tapi dari segi transmisi jelas. Apabila kita urutkan, yang paling cepat itu adalah kabel fiber optik, disusul kabel UTP, yang ketiga koaksial. Untuk koaksial sendiri sudah tidak terpakai ya untuk konfigurasi atau membuat jaringan LAN ya. Nah, kabel UTP ini sendiri di dalamnya nanti apabila kita potong ya, ini kebetulan sudah saya potong, itu nanti ada 8 warna ya, ada 8 warna, dan warna-warna ini harus kita susun sesuai dengan konfigurasi apa yang akan kita buat. Konfigurasi UTP itu ada 2 ya. Pertama straight atau lurus. Yang kedua cross atau silang. Ya, jadi ada 2, saya ulangi. Yang pertama straight atau lurus, yang kedua cross atau silang. Susunan untuk cross dan strike itu mempunyai fungsi yang sendiri-sendiri. Contoh, kabel UTP dikerimping strike, berarti antara lain dia berfungsi untuk menghubungkan antara PC ke PC. Jenis cross itu berarti untuk menghubungkan PC ke hub, seperti itu. Ini adalah tampilan warna ya, yang dari kabel LAN tadi yang sudah terkupas dengan ini tadi alatnya. Di sini ada beberapa warna, yaitu ada putih oranye, ada oranye, ada putih biru, ini biru, dan ini ada hijau, putih hijau, coklat ini, dan putih coklat. Ya, ini adalah warna yang ada di kabel UTP. Selanjutnya ini gunting. Ya, pasti kalian sudah tahu ya, gunting. Tapi untuk di jaringan LAN ini, gunting ini juga sangat berguna. Gunanya untuk apa? Contoh, semisal kalian mengerimping ini ya, mengerimping ini terus salah, kan tidak mungkin kita potong seperti ini, kita tekuk seperti ini, tidak mungkin. Nah, kita potong dengan gunting, seperti itu. Yang kedua,
untuk merapikan. Jadi sebelum kabel UTP ini ya, warna-warna ini masuk ke dalam konektor ini tadi, ini kan harus dirapikan. Setelah kita rapikan seperti ini sesuai warna ya, fungsi dari gunting tadi, cara kerjanya yaitu kita rapikan ya, gini aja, langsung kita potong. Nah ini harus rapi ya, karena nanti kabel-kabel ini akan masuk ke konektor ini ya, akan masuk konektor sini. Nah seperti ini nanti. Langkah awal sebelum kita menggerimping kabel, yaitu kita harus mengupas dulu ya kabel UTP ini dengan alat ini ya, ini namanya pengupas kabel. Caranya kita masukkan ya kabel UTP ini ke dalam alat pengupasnya, lalu kita putar ya, seperti ini. Seperti ini, kita keluarkan seperti ini. Setelah kita mengupas ujung kabel UTP ini yang pertama, jangan lupa kita juga mengupas ujung kabel UTP yang kedua. Caranya sama, ini kita masukkan, lalu kita putar. Setelah itu kita tarik ya kulitnya dari UTP ini sendirilah, seperti ini. Akhirnya kedua ujung ini sudah terbuka. Setelah kita kupas antar ujung yang satu ini dengan satunya, maka langkah selanjutnya yaitu kita luruskan. Jadi di dalam kabel UTP ini setelah kita kupas itu modelnya seperti ini ya, saling terpilin ya atau menyatu. Nah ini kita lepaskan satu persatu ya, kita lepaskan. Setelah lepas kita luruskan seperti ini, kita luruskan semuanya ya. Di dalam UTP ini ada 8 kabel dan ada 8 warna. Nah ini kita luruskan satu persatu. Ya ini kita luruskan. Nanti yang kita luruskan sama ujung 1 dan ujung 2. Nah seperti ini. Setelah kedua ujung ya kita luruskan seperti ini nanti. Baru setelah itu kita urutkan sesuai dengan warna standar, baik nanti strike maupun cross. Untuk kali ini kita awali dulu yang pertama, yaitu kita susun strike ya. Setelah nanti kita susun strike, kita uji coba. Kalau sudah berhasil, kita ganti cross. Seperti itu ya. Pada tahap awal kita nanti akan mengkonfigurasi kabel UTP ini tipe strike ya. Jadi tipe kabel UTP ini ada 2 ya, satu strike, satu cross. Dikatakan strike itu antara ujung satu ini dan ujung satunya itu warnanya harus sama. Untuk pengaturan strike itu yang pertama yaitu putih oranye. Nah ini kabel putih oranye, lalu ada lagi oranye, terus putih hijau, terus kabel biru, terus putih biru, terus hijau, putih coklat, dan terakhir coklat. Ini untuk ujung satu. Ujung satunya juga sama ya, karena strike ya. Putih oranye, lalu oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan yang terakhir coklat. Jadi dikatakan strike, kedua ujung harus sama warnanya.
Setelah kita konfigurasi ya sesuai dengan warna-warnanya tadi, maka langkah selanjutnya yaitu kita rapikan ya. Kita rapikan serapi mungkin karena nanti kabel-kabel ini akan masuk ke dalam ini RJ45 ya. Jadi nanti kita rapikan, ini ujung-ujungnya ini kita potong, kita rapikan, lalu nanti kita masukkan ke dalam RJ45 seperti ini. Setelah ujung-ujungnya ini kita rapikan, ya ini rapi, bisa menggunakan gunting ini, atau bisa juga menggunakan ini ya, pengupas ada di sini untuk merapikan ujung-ujungnya. Maka langkah selanjutnya yaitu kita pasang RJ45. Masangnya ini ada trik. Ini pengunci ini di belakang. Jadi yang kelihatan di kita ini yang ini. Emas ini, jadi pengunci di belakang. Lalu kita tancapkan, kita tahan. Begitu masuk ke slotnya, kita krimping. Setelah kita masukkan kabel-kabel tadi ke RJ45 ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita krimping menggunakan tang krimping. Tujuan kita menggunakan tang krimping yaitu untuk mengunci kabel yang ada di dalam konektor ini supaya tidak lepas. Caranya gimana? Caranya kita masukkan ke tang krimping seperti ini, lalu setelah masuk, lalu kita tekan ya, kita krimping seperti ini. Sekuat tenaga tidak apa-apa. Kalau sudah kita lepas, nah kalau sudah terkrimping, maka RJ akan terkunci. Setelah kita krimping ya dengan menggunakan alat ini tadi, tang pengrimping ini, maka jadinya seperti ini ya. Jadi ujung satu dan ujung satunya ini harus benar-benar terkrimping ya. Tujuan krimping tadi yaitu untuk mengunci ya, mengunci kabel UTP ini biar terkunci di RJ45 seperti ini ya. Setelah ini nanti kita akan coba menguji ya, apakah kabel ini sesuai atau tidak ya, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita tes menggunakan line tester seperti ini, line testernya. Cara mengetesnya mudah. Di line tester ini ada colokan untuk RJ. Nah ini dan ini. Ujung satu ini kita tancapkan di sini. Dan yang satunya kita tancapkan di sini. Seperti ini. Nah, untuk mengecek sambung tidaknya kita bisa melihat di tampilan lampu LED ini. Jadi ada dua sisi ya, satu yang ini, satunya ini. Cara mengecek untuk strike yaitu harus nyala untuk urutan strike itu 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8. Apabila lampu di line tester ini ada yang mati satu, yang satunya hidup, berarti ada masalah di pengkrimpingan. Seperti itu ya cara untuk mengecek kabel strike. Dan alat ini juga bisa digunakan untuk mengecek baik strike maupun cross. Setelah konfigurasi strike tadi berhasil ya, maka langkah yang kedua yaitu kita konfigurasi kabel cross. Caranya gimana? Saya ingatkan tadi untuk strike itu ujung satu dan ujung satunya itu warnanya sama. Untuk cross kita harus memotong salah satu ujungnya. Bisa yang ini maupun yang ini. Yang penting satu ujung harus terpotong. Ya, kita potong aja menggunakan gunting. Nah, ini kita potong. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Ini tetap ujung dari strike. Nah, yang belum ada ini nanti kita konfigurasi cross ya, urutan warna kabel cross. Untuk kali ini kita akan konfigurasi kabel cross ya.
dikatakan cross, itu ujung satu ini setrek ya, ujung yang dua ini kita rubah sesuai konfigurasi cross. Konfigurasi cross apa aja? Yang pertama putih hijau, yang kedua hijau, yang ketiga putih oranye, yang keempat yaitu warna biru, terus putih biru, terus oranye, putih coklat, dan coklat. Ini untuk urutan cross. Saya ulang lagi untuk konfigurasi kabel cross: putih hijau, hijau, putih coklat, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan yang terakhir coklat. Setelah ini kita akan mengerimping ya, kita kerimping sama seperti kita tadi mengerimping kabel strek. Selanjutnya yaitu kita kerimping. Karena tadi yang satu ujung ini sudah kita kerimping, maka kita hanya mengerimping satu ujungnya lagi, yang susunan kabelnya ini cross ya, sama, kita masukkan, kita kerimping seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tes menggunakan line tester. Caranya sama ya, kita masukkan ke pot RJ45 nya ini di line tester. Ujung satunya kita masukkan juga ke sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengujian, karena ini cross maka ada perbedaan. Kalau strike tadi kan 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. Untuk cross berarti nanti 13, 26, 31, 44, 55, 62, 77, 88 ya, seperti itu untuk kabel cross. Saya ulangi, untuk kabel cross cara pengujiannya yaitu 13, 26, 31, 44, 55, 62, 77, 88. Ini untuk kabel cross. Nah, apabila pengujian telah selesai dan berhasil, maka kabel ini namanya bukan strike cross, tapi cross, meskipun di ujungnya ini ujung strike. Jadi kabel ini namanya bukan strike cross, tapi kabel cross. Kesimpulan dari instalasi jaringan komputer berbasis kabel, apabila kalian mengkonfigurasi ya strike, itu antar ujung ini warnanya sama, yaitu dengan warna putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Ini adalah warna strike sama ya. Kalau kalian konfigurasi cross, maka ujung satu yang strike ini dipotong dan kita konfigurasi cross dengan warna putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat ya. Apabila sudah sukses di line tester tadi, maka kabel strike itu ya strike. Kabel cross meskipun ujungnya satunya strike dan ujung satunya cross, itu disebut kabel cross, bukan kabel strike cross. Oke pelajar SMK, demikianlah video tutorial tentang instalasi jaringan komputer berbasis kabel yang telah saya praktekkan tadi.
Semoga video yang kami tayangkan tadi bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.